Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang kita akan baca lagi updatean energi love life untuk kamu dan pasangannya kamu ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya di sini akan vice versa karena energi tarikannya itu kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa nanti yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, yang kalian hadapi ya, kamu dan dia hadapi dalam hubungan kalian ini adalah ini situasi dan kondisinya ya. Di situ ada Page of Cup, tetapi posisinya tuh posisi kebalik. Sebenarnya di sini ada cinta, sebenarnya di sini ada rasa sayang gitu ya. Tetapi kalau mari lihat masih ada energi gambaran diri tuh ya, yang agak kanak-kanak di situ. Gambaran energi yang kanak-kanak. Oke. Ini Oke, baik. Pasangan kamu dulu ya. Kalau mari lihat pasangan kamu ini sesungguhnya itu benar-benar sayang sama kamu, benar-benar cinta sama kamu di sini gitu ya. Ini juga cocok banget jika kamu menunjukkan pembacaan kepada status rumah tangga ya. Ini cocok banget ini, soalnya ada di situ Raja dan Ratu, kemudian yang kebetulan ini ya kartunya Raja dan Ratu di sini. Jadi bisa bahwa pasangannya kamu ini sesungguhnya tuh dia benar-benar mengingat, aku nih loh sudah jadi istrinya kamu, aku nih loh sudah jadi suaminya kamu gitu. Ini tulus kepadamu, diri ini tulus kepadamu, diri ini sayang gitu. Apa yang aku lakukan dalam hubungan kita, dalam hubungan ini itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan diriku gitu ya. Aku tahu barangkali aku tuh agak keras sama kamu, terkadang aku tuh mau mengkontrol kamu, aku sedikit agak egois, aku melarang kamu melakukan ini, melakukan itu. Tapi sungguh apa yang aku lakukan ke kamu itu demi kebaikan kamu. Aku nggak mau kalau kamu itu nanti kayak gimana-gimana di luar sana. Ini tanggung jawabku. Bagaimana keselamatannya kamu gitu ya, itu tanggung jawabku. Bagaimana nanti yang terjadi dalam kehidupan pribadinya kamu, itu bukan hanya kamu yang nanggung sendiri. Persoalan yang kamu hadapi itu urusannya aku. Jadi kamu jangan ngerasa bahwa aku ini sok-sok ngebosi, aku ini sok-sokan mau kontrol-kontrol kamu ya. Bukan seperti itu gitu loh. Tapi aku mengambil peran sebagai bagian dari hidupnya kamu. Nah gitu. Jikalah ternyata kamu itu menganggap bahwa aku nih kurang romantis sama kamu, aku kurang bisa banyak menghabiskan waktu. Di situ aku kan sibuk gitu. Situ kan aku tuh fokus kerjaan. Kalau kamu pengen yang gelendotan ke aku, kalau kamu tuh pengen manja-manja ke aku, terkadang aku nih pulang udah capek gitu ya. Terkadang aku tuh nggak mau kamu ajak nonton bioskop, ngajak kamu keluar makan bakso. Itu aku kondisi badanku ini lagi lelah, pikiranku ini lagi mumet, kerjaan. Tapi kamu tahu nggak? Aku nih capek ini untuk siapa? Bukan untuk aku sendiri, tapi aku mikirin kita gitu ya. Aku mikirin anak-anak kita. Aku tuh punya niatan untuk nikah sama kamu gitu ya. Jadi kalau aku tuh mau aja ngikutin kamu yang masih ingin begini, masih ingin begitu, terus niatan kita untuk menikah ini terganggu dong. Nah kayak gitu ya kalau dia bisa ngomong sama kamu. Jadi dia gini, kalau kamu tuh pengen aku berubah,
sabar ya, sabar. Karena menurutku tindakanku yang seperti sekarang ini itu adalah tindakan yang tepat. Kamu tahu nggak kalau hidup ini tuh keras gitu ya. Kalau dia bisa ngomong ini, mari mewakili ini ya, mari ngewakilin dia. Tapi mungkin lah ya, ndak sama betul kayak bahasanya mari ini, tapi intinya gitu ya, intinya. Nah, kamu tahu nggak kalau hidup ini keras gitu ya. Hidup ini ndak mudah. Hidup ini kalau kamu mau beli kangkung tuh kamu ndak bisa bilang terima kasih. Kamu harus bayar gitu. Nah, disitulah makanya aku nih mau pontang-panting, banting tulang demi kamu gitu ya. Biar kamu tuh tidak dilecehkan orang, biar kamu tuh punya kehidupan yang lebih baik gitu. Biar aku nih layak untuk datang melamar kamu. Nah, kalau dia laki-laki, biar aku nih layak untuk datang melamar dirimu. Karena yang aku pikirkan masa depanku bersama dengan kamu. Nah, kayak gitu. Aku nih sudah mengalami hidup banyak yang pahit. Jadi aku tahu kehidupan yang nyata itu adalah perjuangan. Nah, di situ jadi aku nih nggak boleh lengah dalam upayaku membangun masa depannya kita. Aku nggak boleh main-main di sini. Aku harus serius di sini. Nah, itu dia bilangnya, aku nih loh ya, sayang sama kamu. Sungguh aku ini sayang sama kamu, cinta sama kamu. Aku mau kehidupan kamu tuh lebih baik jika dengan aku. Nah, kalau dia ini pun wanita, ya, dia bilang ini gini ya. Jadi wanita yang sedang dengan kamu ini wanita yang saya rasa apa ya? Dia bukan tipe hanya sekedar ibu rumah tangga, atau dia bukan tipe sekedar wanita yang taunya itu bersolek saja gitu ya. Dia ini adalah wanita yang punya gambaran hidup yang besar. Kayak gitu loh. Dia punya visi, misi di masa depan itu yang besar. Jadi dia tidak bisa hanya mengandalkan kamu sebagai prianya dia. Gitu ya. Dan dia punya potensi bawaan lahir gitu ya. Potensi bawaan lahir dia itu bukan hanya jadi seseorang yang pasif dalam hidup, yang menerima hidup itu apa adanya. Dia nggak kayak gitu. Dia ini orang yang aku akan terlibat penuh dalam hidupku karena aku adalah co-kreatornya Tuhan. Aku mau ciptakan hidupku ini, seperti itu, bukan seperti masa laluku. Nah gitu dia. Bukan seperti masa laluku. Nah, makanya orang ini kalau mari lihat memang dia banyak tanggung jawabnya dia gitu ya. Dan ini mungkin ya, bukan mungkin lagi nih ya, ini orangnya kayaknya orang sukses nih. Ya, ini orang sukses, ini orang yang calon orang sukses. Nah gitu ya. Ini memang orang yang kepercayaan gitu ya. Jadi dia itu kayaknya bukan hanya menjadi miliknya kamu, tetapi dia milik perusahaan, dia milik bisnisnya dia. Nah gitu, makanya kalau kamu harapin dia itu selalu ada untuk kamu, dia ndak bisa. Dan bahkan ini beberapa usia kalian itu rentangnya tuh agak jauh gitu ya. Rentangnya ini agak jauh, jadi dia tuh bisa secara otomatis nggak ngikutin lagi. Dia sorry itu agak ribut ya, ada kambing di situ yang lagi menjerit-jerit ya, sorry maaf. Jadi dia ini jiwa mudanya itu mungkin hampir hilang gitu ya, karena dia harus berpacu dengan laju kehidupan. Jadi ini bisa orang itu stres, orangnya itu agak kaku kayak gitu ya, bukan stres. Ini tidak ada stres, dia enjoy kok, dia menikmati hidupnya kok ya. Tapi ini orang yang mau kaku gitu ya, dia bisa tuh tidak begitu romantis. Cuman
tindakannya aja itu yang nggak romantis, tapi dalam hatinya romantis ini, gitu ya. Mungkin keadaan yang bikin dia itu kayak tidak mampu mengikuti gaya opa-opa Korea yang kamu lihat di TV-TV itu, gitu ya. Atau dia tuh ndak kayak nona-nona yang ada di TikTok itu, gitu ya. Yang joget-joget, yang apa gitu ya, yang meriah tentang hidup gitu ya, yang meriah dalam merayakan hidup gitu. Nah, karena dia ini keutamaan, dia ini orang yang keutamaan gitu ya. Jadi dia akan gimana Mari bilang ya, pokoknya dia mau ngasih yang terbaik sama kamu, tapi ya itu tadi, bikin cair suasana yang kayaknya dia ada keterbatasan di situ, gitu ya. Mungkin memang dia besarnya, tumbuhnya itu bukan sama dengan cara tumbuh besarnya kamu. Bagaimana kamu melihat hidup, boleh jadi itu berbeda dengan bagaimana caranya dia tuh melihat hidup. Nah gitu ya, cara dia ngejalanin hidup itu beda. Kalau kamu nih, Mari lihat ya, masih ingin main-main, masih ingin jalan-jalan, masih ingin dipeluk cium, masih ingin dimanja, masih ingin gaya remaja gitu loh ya. Berhubungan itu kayak gaya-gaya santai, gaya-gaya ringan, gaya-gaya menantang, gaya-gaya asik, kayak gitu maunya kamu nih. Kalau Mari lihat, kamu ingin dipuja, kamu ingin dipuji. Memang betul kamu tuh butuh uang, tapi kamu juga pengen dong dibelai-belai gitu kan. Nah, itu yang kayaknya tidak kamu dapetin dari pasangan kamu ini. Tapi kalau kamu melihat dia jauh lebih dalam gitu ya, apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu butuhkan sekarang ini memang wajar, tetapi bukan berarti bahwa itu jangan bikin itu alasan untuk kamu bermuram durja di hadapan dia ketika ngejalanin hubungan kalian ini. Iya, mungkin kamu suntuk ya, mungkin kamu tuh bosan, boring gitu ya, kamu ingin ada suasana yang berbeda gitu kan, kamu ingin hubungan kalian ini terasa hidup gitu ya, ada dilemanya lah, ada ngambekannya lah, ada gayanya kamu itu dikejar-kejar lah gitu ya. Jadi kamu rindu kayak gaya-gaya pacaran-pacaran yang dinamis gitu ya, gaya pacaran itu yang adalah drama-drama konflik-konflik mesranya gitu kali ya. Nah di sana, dan itu sulit kamu dapetin dari pasangannya kamu. Jadi kayak kamu ngerasa dia ada tapi kamu tuh sepi gitu ya. Dia ada tapi kamu tuh kayak ngerasa dia ini cuekin kamu, mengabaikan kamu, kayak gitu ya. Dia sibuk aja dengan hidupnya dia sibuk aja dengan dunianya dia. Dan untuk beberapa kalian kayaknya udah pernah komplain sama dia, ya kasih waktu lah, ayo kita naik gunung lah, ayo kita diving lah, atau kayak gimana ya cara-caranya kamu mancing dia, tapi dia tidak bergeming gitu ya, dia tidak mengiyakan ajakannya kamu untuk membuat style hubungan kalian, style seperti yang kamu mau gitu kan. Karena memang ini orangnya udah terbentuk, dia karakternya seperti itu gitu kan. Kamu sulit untuk bisa nemuin dia ngomong mesra sama kamu, canda-canda, dia nggak pandai bikin puisi indah sama kamu gitu ya, dia nggak pandai ngasih kejutan-kejutan sama kamu gitu. Namun ini baik
ini sayang sama kamu gitu ya. Memang dia tidak sempurna gitu. Dan karena karakternya dia yang berbeda banget dalam berhubungan ini, makanya mari lihat di sini kamu pengen berontak sama dia gitu ya. Kamu pengen berontak dari hubungan ini. Beberapa di antara kalian bahkan udah mulai nih ikut goyang-goyang TikTok untuk narik perhatian orang lain ya. Kamu mungkin masuk Tinder gitu ya, kamu bingo namanya atau apa itu, atau kamu mulai aktivitas banyak-banyak di luar sana, kamu ya sibuk lah melakukan sesuatu di luar sana untuk menarik perhatian orang lain, biar hidupnya kamu tuh nggak sepi-sepi banget kamu rasa ya, biar ada seseorang yang kamu anggap menjadi penghibur hatimu gitu. Karena yang kamu butuhkan itu ndak kamu dapetin dari pasangannya kamu. Hati-hati di situ ya, hati-hati. Maksudnya gini, kalau kamu memang mau tidak ngerasa cocok dengan gaya pasangannya kamu ini, mendingan kamu pilih mundur ya. Kamu minta pisah atau kamu minta bercerai dari dia. Atau begini, minimal boleh kamu melakukan apa saja di sana, namun kamu selalu sadar apa yang sedang kamu lakukan, biar kamu tidak menyesal nanti. Mari nggak yang mau nakut-nakutin, enggak gitu ya. Tapi tanpa kesadaran ketika kamu lari-lari di luar sana untuk ngejar yang kamu katakan happy-happy itu, bisa nanti kamu justru jadi mangsa bagi garangan ya. Kamu bisa jadi mangsa bagi manusia-manusia hidung belang. Nah kayak gitu ya, hati-hati kalau untuk kamu wanita gitu. Nah tapi jika ternyata kamu pria, kamu menganggap ini pasangan kamu itu kayak konvensional gitu ya, kayak kuno gitu ya, gayanya pasangan kamu kuno banget. Iya, dia rawat kamu, dia baik sama kamu, dia berkarir dengan baik, dia support kamu dalam keuangan gitu kan. Tapi kamu nggak bisa temuin happy-happy dari dia gitu kan. Makanya jangan karena balas dendam, jangan karena pelarian ya. Kalau gaya pelarian itu kamu pelarian keluar dari hubungan untuk nyari-nyari orang-orang yang meramaikan hidupnya kamu, gayanya itu jangan ugal-ugalan. Nah kayak gitu, gayanya itu jangan ugal-ugalan. Kalaupun kamu mau cari bahagia di luar sana, cari sebuah tempat atau sebuah komunitas atau sebuah cara yang itu juga memberdayakan dirinya kamu, bukan hanya sekedar terima chatting-chatting orang-orang yang tidak jelas gitu ya. Bawa energi kesepiannya kamu ini untuk meramaikan hidupmu dengan cara-cara yang positif, dengan cara-cara yang positif kayak gitu loh ya. Jangan dengan cara-cara ugal-ugalan sembrono gitu. Apalagi jika ternyata dirimu tuh menunjukkan pembacaan ini kepada rumah tangganya kamu gitu ya. Kalau kamu merasa susah untuk memahami karakter dari pasangan kamu, pahamilah ya, beginilah dia gitu kan. Toh kamu kan sebenarnya tidak diterlantarkan oleh dia gitu kan. Nggak ada niatan dia ini mau nyakitin kamu, nggak ada. Ini orangnya baik sama kamu. Nah, untuk beberapa mungkin kalian ini sedang terlibat dengan suami orang atau istrinya orang, dia lebih fokus kepada rumah tangganya, itu sebuah keharusan bagi dia, gitu ya. Itu sebuah keharusan bagi dia. Kalau kamu mau curi-curi perhatiannya dia, ya, kamu mau mengambil dia dari keluarganya dia tuh ndak mau nih. Ndak mau dia kalau kamu ambil dia dari keluarganya, gitu ya. Tapi juga kalau mau untuk nyakitin kamu, di situ pun dia sebenarnya ndak ada niatan. Ya itulah resikonya ketika
lagi main-main kan dengan pasangan orang. Jadi dipahami posisi dengan siapa kamu pacaran ini, dengan siapa kamu berhubungan ini gitu kan. Nah, kalau jika ini ternyata adalah suaminya kamu, istrinya kamu, atau pacarnya kamu, yaitu tadi seperti Mari sampaikan di awal-awal itu, dia sibuk atau dia di situ tidak ada romantisnya, bawaannya tuh kayak kanebo kering sama kamu, tapi ini orang cinta banget sama kamu, ini orang sayang banget sama kamu, ini orang setia sama kamu, kayak gitu ya. Walaupun dia menolak untuk ikut gaya hidupnya kamu. Nah, gitu ya. Dia menolak untuk ikut gaya hidupnya kamu. Memang agak keras dia di situ ya. Dia nggak mau kompromi sama kamu. Dia nggak mau agak lebih luas lah gitu ya. Untuk menyenangkan hatinya kamu gitu ya. Agak kurang mau dia luas di situ. Entah caranya kamu ngajak dia itu seperti gaya-gaya mengkritik gitu ya. Karena gaya-gaya orang kayak gini nih dirayu-rayu ini mainnya gitu. Jangan disinggung egonya dia, dirayu-rayu dia. Nah, baru itu mau. Tapi kalau gaya-gayanya kamu itu gaya-gaya merintah gitu ya, atau gaya-gaya mengkritik, dia langsung defensif. Dia langsung bilang, nggak tahu aku tuh kayak gitu cara hidup. Langsung dia kayak gitu loh. Tapi sebenarnya ini baik, ini romantisnya ini sebenarnya. Cuman caranya kamu itu untuk menggoda dia, caranya kamu tuh untuk mempengaruhi dia. Nah, itu yang saya rasa kamu mesti improve ya, kamu mesti pahami di situ, daripada kamu nyari-nyari di luar sana gitu loh. Belum tentu ada orang yang sebaik dia ini yang bisa kamu jumpain lagi di luar sana. Belum tentu. Ini hanya gimana sentuhannya kamu ngasih bumbu dalam hubungan kalian, biar ini semarak seperti apa yang kamu mau. Beberapa ini karena sikap kanak-kanak aja gitu ya, sikap kanak-kanak aja ini mungkin. Tapi ya itu ya, kesepian itu apa yang ada dalam hati kamu itu juga tidak bisa dibilang kamu ini lebay gitu ya. Kalau kamu ngerasa sepi, kalau kamu ngerasa kamu diabaikan sama dia, kalau kamu ngerasa bahwa kamu itu tidak berharga ke dia, ya perasaan itu tidak bisa dibilang itu gaya-gaya manjanya kamu aja. Cuman ajakannya adalah mungkin coba lebih mendewasai aja kali ya. Mungkin coba untuk lebih mendewasain aja, kayak gitu loh. Tapi kalau kamu tuh ingin hidupnya kamu gayanya itu kayak gaya hidup roller coaster, nggak salah juga sih kalau pengen kamu hidupnya gaya roller coaster, gayanya yang full drama gitu. Tapi apakah memang kamu udah sanggup? Tanya dirinya kamu ya. Apakah ketika gaya roller coasternya kamu, rock and rollnya kamu nanti berdampak buruk dalam hubungan kalian, amit-amit nanti rusak hubungan kamu dengan dia, apakah kamu memang sudah punya kemampuan untuk mandiri hidup tanpa dirinya dia? Kalau kamu pengangguran gitu ya, kalau kamu masih berketergantungan secara finansial, secara kesejahteraan kepada dia, ini resiko yang besar kamu mengganti masa depan yang nyaman dengan kehebohan duniawi, dengan menggantikan rasa ketulusan, ini tulus soalnya ya, dengan nanti kamu coba-coba lagi
milih-milih gitu ya. Yang lain itu kan belum teruji dia. Apakah ini tulus yang lain itu sama kamu? Apakah yang lain itu hanya sekedar ingin memanfaatkan kamu, mempermainkan kamu? Itu kan masih belum tahu ya. Tapi kalau yang sekarang hadir dalam hidupnya kamu itu kan udah lewat uji coba dia. Siapa dirinya itu kan udah kelihatan nyata di situ. Namun kalau kamu sedang main-main sama suami orang atau istri orang, monggo kamu lepaskan diri dari dia, silahkan gitu ya. Karena toh dia itu bisa baik sama kamu, tapi dia akan tetap punya dunia dia sendiri. Karena rumah tangga dia yang di sana itu udah harga mati sama dia gitu loh. Ini udah harga mati dia dengan rumah tangganya. Jadi kalau kamu orang ketiga, sorry ya, ini kok Cece Mari asih orang ketiga aja ya, cinta segitiga aja. Soalnya ini general ya. Soalnya ini general, jadi mari ngomongin itu harus adil gitu. Harus memang general. Apa sih namanya general itu ya? Seluas-luasnya kayak gitu kan, gak ada batasan kan gitu ya general. Nah, kalau kamu bermain-main dengan suaminya orang, monggo kamu tinggalkan, silahkan. Karena toh masa depan dengan dia juga itu masih diragukan banget gitu ya. Nanti dia menua juga balik kok ke keluarganya dia, terus kamu sama siapa menuanya kan gitu ya. Kamu sama siapa bermasa depannya kalau dia udah aman di sana dengan keluarganya dia, lah kamu masih terombang-ambing gitu kan. Nah, bolehlah kamu pikirkan, tapi ya carilah hubungan yang memang di situ serius gitu kan, bukan hanya sekadar untuk mempermainkan dirimu, capek gitu loh. Capek ya, tapi kalau kamu bilang kamu punya energi besar, energi banyak gitu, ya terserah juga sih. Terserah juga ya, jangan dengarkan cecemu ini yang udah tua ini yang udah malas untuk nikmati hidup yang ketidakpastian itu gitu ya. Nah, monggolah silahkan. Nah, oke gitu ya. Ini memikirkan yang terbaik bagi dirinya, memikirkan yang terbaik bagi hubungan kalian. Sementara kamu rasanya sudah tidak nyaman lagi ke dia, kamu ingin membebaskan dirinya kamu ke dia, kamu ingin berpetualangan, ada rasa kecewa yang kamu alami di sini, kamu stuck, kamu berhenti untuk lebih mengharmoniskan dirimu dengan dia. Nah, itu ya. Karena kamu punya alasan besar, kamu katakan di sini kamu punya alasan besar untuk pergi meninggalkan dia atau untuk pergi mencari kebahagiaan kamu di luar hubungan kalian ini. Namun di sini balik-balik harus mari kasih tahu bahwa jangan-jangan ini hanya keras hatinya kamu aja, ini hanya perlawanan-perlawanan yang nampaknya tidak perlu untuk kamu lakukan jika kamu tidak di segitiga ya. Geser itu cinta segitiga itu ya. Jika kamu tidak segitiga, jika kamu menunjukkan ini kepada pacarnya kamu yang udah bilang mau nikahin kamu, atau kamu menunjukkan ini kepada suami atau istrinya kamu yang kolot ini ya, gayanya kolot memang di sini. Kalau kamu mau main-main, pertimbangkan kembali, ini udah datang serius di hadapannya kamu, sisi kanak-kanak kamu yang kayaknya lagi mendorong dirinya kamu untuk berontak dari keadaan ini gitu ya. Nah, hati-hati, nanti kamu bisa agak menyesal di depan sana jika kamu geraknya itu gerak impulsif ya. Oke, baik, pembacaan ini mari tujukan untuk semuanya yang merasa resonate. Namun paling dispesialkan gitu ya, paling dispesialkan untuk kamu atau pasangannya kamu ini ya. Mari tarik di sini inisial dan juga di sini zodiak ya. Untuk kamu yang paling spesial pembacaan ini zodiak kamu atau zodiak pasangan. H, hari gitu ya. V, gini ya, V-nya Vivi gitu kan, atau apalah villa gitu ya, vitamin gitu kan. Terus ini K, kakak. Ini X, ini jarang lah ini ya, kalau kamu dengan orang luar negeri baru tuh X itu. Terus ini ada huruf N,
R, ini S, ini I, Z, Q, ini E, B, W, W, ini ada O, T, ini ada M. Oke, ini zodiaknya ada, ini Sun Moon Rising Venus-nya ya, Sun Moon Rising Venus kamu atau Sun Moon Rising Venus pasangannya kamu. Itu ada Sagittarius, ini ada Capricorn, Pisces, Gemini, Libra. Di sini hadir Leo, ditujukan kepada Pisces, ditujukan kepada Scorpio, ini ditujukan kepada Cancer. Hadir lagi di situ Gemini. Kemudian di situ datang lagi dia Capricorn. Dan kemudian ini balik lagi dia energi dari Scorpio. Ini ada energi Aries, Pisces, Taurus. Itu tambahannya ya. Oke, baik. Itu aja yang bisa Mari sampaikan sekarang ini. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.